bagi makhluk hidup. Hidup kita singkat, tapi ada jejak positif yang kita tinggalkan. Ada karya nyata yang kita tinggalkan. Sehingga akhirnya kita menjadi buah bibir kebaikan. Maka Nabi mengajarkan kepada kita satu tips, yaitu man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Siapa yang melakukan suatu kebaikan di dunia ini dan dia menjadi pemulanya, dia menjadi provokatornya, ya, provokator kebaikan, lalu kematiannya membuat orang-orang yang hidup mengikuti, mengulang apa yang sudah dilakukan oleh yang meninggal itu, maka orang yang meninggal ini mendapatkan pahala kebaikan karena dia memulai kebaikan, lalu orang-orang yang mengikutinya akan mendapatkan kebaikan, dan kebaikan itu akan mengalir lagi kepadanya yang telah memberikan contoh pertama kali. Nah, sehingga tentu ini adalah harapan kita semua, bahwa apa yang kita tinggalkan di dunia ini, kita harus benar-benar menjadi buah bibir kebaikan. Karena itulah beberapa kali kita katakan sangat-sangat merugi kalau harta yang kita perjuangkan, usahakan di dunia ini tidak membuat kita masuk surga. Sangat-sangat merugi kalau jabatan dan kedudukan yang telah kita kejar, kita capai, tidak menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Sangat-sangat merugi kalau rumah mewah, rumah besar tidak membuat kita masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Merugi kita. Nah, karena itulah kita harus berpikir bagaimana kita menjadi buah bibir kebaikan bagi orang-orang yang hidup. Termasuk misalnya dengan pengajian Iqabzah ini sudah berapa puluh tahun dilaksanakan, kalau nggak salah sudah 30 tahun, mungkin lebih dari itu. Maka pahala setiap kali acara ini dibuat akan mengalir kepada pencetus ide, yang mencetuskan ide, kemudian yang pertama kali memprakarsai kegiatan ini, kemudian dilakukan oleh generasi kedua, generasi ketiga, terus pahala akan mengalir ke yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, akan terus mengalir pahala. Itulah disebut dengan jariah. Jadi multi level amal itu benar, ya. Multi level amal itu dalam Islam benar kalau pahala. Baik, itu yang ya. Jadi pertanyaan menenung. Kemudian berikutnya adalah bahwa terkait dengan orang tua, memang Allah mewasiatkan kepada setiap anak berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Allah mewasiatkan kepada setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Para ulama tafsir mengatakan untuk berbakti kepada orang tua bukan dalam bentuk perintah secara langsung, tapi dalam bentuk wasiat Allah. Beda kalau sholat, akimis sholat, tegakkan sholat. Zakat, wa atuz zakat. Tapi untuk berbakti kepada orang tua, Allah tidak menyuruh kita wa barram biwalidayhi, tetapi Allah menyuruh kita wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Diwasiatkan kepada setiap anak berbakti kepada orang tuanya. Kenapa? Pesan yang tersirat kata para mufassir, sebab ternyata di dalam berbakti kepada orang tua itu ada kepayahan, ada kesulitan, ada ketidaksenangan. Maka tips untuk